belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum ya, belum selesai. Masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Rupanya kau belum menyerah ya, Rizal Fadila. Orang tua satu ini nggak pernah menyerah emang ya, luar biasa. Bareskrim Polri harus menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu yang keinginan mereka. Lah, ini gimana sih? Kemarin katanya nggak percaya Polri, nggak percaya Bareskrim. Sekarang malah meminta agar dilakukan penyelidikan ulang. Kalian ini memang pantasnya diambil granat dimasukkan ke mulut kalian satu-satu. Itu baru tahu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang gerombolan pemburu ijazah palsu, yaitu Tompel dan kawan-kawan ya. Terbaru mereka melakukan konferensi pers ya, dan menyatakan menolak hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Tapi yang bikin ngakak ya kan, di tengah-tengah mereka tidak mengakui dan tidak mempercayai Bareskrim Mabes Polri ya kan, mereka justru meminta agar Bareskrim Mabes Polri melakukan pengujian ulang terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Kocak nggak sih? Katanya nggak percaya dan menolak hasilnya, tapi kok disuruh mengulang ya kan? Gimana sih konsepnya? Pel, gimana konsepnya Pel? Aduh, Rizal Fadila gimana konsepnya? Kan kalaupun diulang 1000 kali ya kan tetap aja kalian gak bakal percaya. Koplak. Apalagi narasi-narasi kau ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum ya, belum selesai. Masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Wois. Ini orang kayaknya ini habis minum sesuatu ini ya kan. Semangat kali, kemarin kan dia murung terus ya kan. Ketika dia mengadu ke mana tuh, ke mana tuh, Komnas HAM ya kan. Itu kan aduh murung kali ya kan. Nah, sekarang dia ngotot-ngotot lagi ya kan. Belum. Terserah kau kayak ya. Keluarkan semua suara cemprengmu itu sebelum kau nanti ya kan mendekam di balik jeruji besi ya kan. Gak bisa kau nanti teriak-teriak di dalam penjara ya kan. Ya digampar nanti sama teman-teman di penjara tersebut. Lanjut. Jadi intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan. Intinya begini, Rizal Fadila ya. Kalian memang nggak bisa dibawa baik-baik. Kalau memang kalian nggak bisa dikasih suatu pengertian yang benar, dikasih pendapat yang bagus, ya udah diumumkan oleh Bareskrim. Masih ada juga salah Bareskrim sama kalian, ya. Kalian ini memang pantasnya diambil granat dimasukkan ke mulut kalian satu-satu. Itu baru tahu kalian, ya. Jadi kalian ini, ya, memang sengaja membuat gaduh kayak gini, ya. Memang sengaja kalian. Misi kalian itu masih tak percaya semua ya, sebelum kemauan kalian itu terpenuhi,
sebelum kemauan kalian itu jadi kenyataan. Ya, jangan mimpi kalian. Ya, Indonesia ini negara kuat, Indonesia ini negara berdaulat, Indonesia ini negara yang sudah canggih. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan kalian. Saya ucapkan mudah-mudahan kalian secepatnya masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada netizen barusan ini teman-temannya kalau komentar emang kagak ngotak ya. Intinya begini katanya tadi di bagian depan. Udahlah ini orang udah nggak bisa diselamatin, ini harus dikasih granat di mulutnya. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak kalau orang-orang yang selama ini suka nyinyir itu mulutnya suruh mangap dimasukin granat gitu loh. Hah? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Lanjut. Menggelar yang disebut gelar perkara khusus. Rupanya kau belum menyerah ya, Rizal Fadila. Orang tua satu ini nggak pernah menyerah emang ya, luar biasa. Mereka bermaksud akan mendatangi kembali Bareskrim Polri, mendesak untuk menggelar gelar perkara luar biasa katanya ya. Ya, mendesak kepolisian supaya mengadakan penelitian ulang ya. Mereka terus akan berupaya sampai keinginan mereka terpenuhi. Yani apa? Bareskrim Polri harus menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu yang keinginan mereka. Tapi kan lucu ya, mereka sedang imut-imutnya kalinya. Aki-aki Rizal Fadila, tunggu pakai. Saya baru tahu sekarang teman-teman ya, ada istilah ya kan, ada istilah baru nih. Ini harus masuk dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya kan. Gelar perkara luar biasa ya kan. Waduh, ada aja ya kan. Gelar perkara luar biasa ya kan. Aduh, nggak ngerti ya, ngapain kalian ini ya, ada aja ya kan. Istilah-istilah yang dibikin sendiri, narasi-narasi yang dibikin-bikin sendiri. Aduh, terserahlah ya. Kita tunggu aja bagaimana perkembangannya, karena apapun yang akan mereka lakukan, tetap mereka tidak akan bisa lepas dari jerat hukum yang akan menggiring mereka ke balik jeruji besi. Kita tunggu saja ya, kira-kira kapan mereka akan menggunakan rompi oren dan kapan mereka akan mendekam di balik jeruji besi. Lanjut. Halo sahabat, saya baru saja menonton sebuah VT di mana tim TPUA diwakili oleh pengacara mereka, Mr. T, ya, meminta agar Bareskrim melakukan penyelidikan ulang mengenai keabsahan ijazah Pak Jokowi. Lah, ini gimana sih? Kemarin katanya nggak percaya Polri, nggak percaya Bareskrim. Sekarang malah meminta agar dilakukan penyelidikan ulang. Kok jadi pelin-pelan begini sih? Nah, saya sependapat ya kan, seperti apa yang saya sampaikan pada opening tadi ya kan. Ini kok ambigu gitu ya. Saya menilainya ini sepertinya diucapkan oleh orang yang sekarang bilang A, besok bilang B, lusa bilang C gitu. Atau mungkin orang yang mabok gitu, sehingga dia lupa apa yang pernah dia katakan dan ucapkan gitu ya sebelumnya gitu. Kan sudah jelas-jelas mereka mengatakan tidak percaya tadi kan, dalam konferensi pers yang sama pun ya kan. Si Tompel sudah mengatakan bahwa kami menolak hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri ya kan. Menolak dan tidak percaya dengan institusi kepolisian karena katanya sudah dikondisikan oleh Jokowi. Ya ngapain kalian masih menyuruh untuk melakukan uji laboratorium forensik ulang? Katanya nggak percaya, tapi disuruh mengulang. Ini gimana maksudnya? Kok ambigu? Nggak logis ah. Aduh, lanjut. Ya, TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi. Hei Pak Tua, silakan sebelum kamu dan gerombolamu dijebloskan ke penjara, usaha dulu. Besok mau protes ke Bareskrim ya.
Saya pesan dipersiapkan kekuatannya, dipersiapkan advokat-advokat pakar hukumnya kalau memprotes hal yang kemarin disampaikan Bareskrim tentang ijazah Pak Jokowi asli. Dipersiapkan dengan matang, jangan sampai gagal maning. Satu hal saya tanyakan kepada Risa Fadilah mengenai TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Yang kamu perjuangkan, yang kamu bela ulama yang mana, saya tanya. Ulama apa ada tutur katanya, ocehannya, bacotannya yang kotor-kotor ada enggak? Gantung Jokowi, usir Jokowi, penjarakan Jokowi. Ada gak ulama seperti itu? Saya tanya, yang kamu perjuangkan ulama mana? Itu kan ulah-ulah kamu semuanya. Dasar kamu pecundang semuanya. Senangnya bikin onar aja. Nggak senang Indonesia dalam baik-baik saja. Tunggu saja. Kalian semua nanti dipenjarakan baru tahu rasa. Tolol kamu semuanya. Iya, ini netizen barusan ini menduga begini teman-teman ya. Jadi mungkin kelompok TPUA ya, tempat pemakaman umum aki-aki gitu kan. Nah, dan juga si Panci, si Krismon, Dr. Mangkrak ini sebetulnya mereka semua sudah ngerti dan sudah tahu bahwa mereka akan berakhir di balik jeruji besi gitu ya. Mereka ujung-ujungnya juga akan dapat kado rompi oren ya, rompi Shopee kata netizen seperti itu. Tetapi ya tetaplah harus berusaha ya kan. Siapa tahu ya kan bisa lepas dari jerat hukum. Jadi semua cara akan dilakukan ya untuk menyelamatkan diri mereka agar tidak terjerat kasus hukum ya kan. Dengan memprotes Mabes Polri ya kan, Bareskrim, meminta dilakukan uji laboratorium forensik ulang ya kan. Emangnya kalau diulang kemudian hasilnya tetap sama, kalian percaya, kalian masih menerima? Kan enggak juga gitu loh. Nanti disuruh ngulang lagi ya kan, hasilnya nggak diterima lagi, disuruh ngulang lagi. Ada aja alasan kalian ini. Sudah terjerat kayak sudah terdesak macam kayak gini, kebanyakan alasan ya kan. Aduh. Jadi intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik ya, belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas. Sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya. Kemudian dipublikasikan oleh Brigjen Juhandani itu. Saya kira ini yang kita protes. Yang pihak tadi kuasa hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kita semua sudah menyampaikan pernyataan seperti tadi, protes gitu. Jadi TPUA itu akan membuat surat pada hari Senin. Ya insya Allah surat langsung kepada Karo Wasidik ya, Mabes Polri ya, untuk meminta sebagaimana disampaikan tadi, yaitu gelar
perkara khusus. Karena gelar perkara yang semestinya melibatkan pengadu, termasuk juga ahli atau pihak-pihak lain yang diperlukan, tidak dilakukan. Oleh karena itu TPUA memohon, meminta, mendesak pihak kepolisian, Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Sebagaimana tadi telah disampaikan sesuai dengan Perkap Polri nomor 6 tahun 2019 ya, tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum ya, pasal 3133. Bagaimana itu? Saya kira kita berbasis hukum. Jadi permohonan ini memiliki landasan hukum yang kuat. Mudah-mudahan harapannya itu bisa direalisasikan. Walaupun ditujukan kepada Karo Wasidik, tapi tembusannya kepada Presiden. Tembusannya kepada pimpinan DPR. Tembusannya kepada Kejaksaan Agung. Tembusannya kepada Bareskrim. Kepada Irwasum. Dan tentu saja kepada tim advokasi. Artinya terpublikasi secara luas karena ini TPUA mengadukan ke pihak Bareskrim atas dugaan ijazah palsunya Joko Widodo, bukan kepentingan TPUA, bukan kepentingan kelompok atau personal tertentu, tapi ini kepentingan umum gitu. Ini kepentingan masyarakat banyak, kepenasaran publik yang ingin kita sampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kita kembalikan lagi sekarang kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada publik tentang pertanggungjawaban dari pihak TPUA sendiri, dan tentu saja kita tuntut pertanggungjawaban dari pihak Bareskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, karena ini adalah kasus yang telah menarik perhatian masyarakat sebagaimana yang disebutkan tadi dalam aturan Perkapolri itu. Jadi intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus, karena ini menyangkut perhatian publik ya. Belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu, belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas. Sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya tentang bagaimana status ijazah dan juga skripsi dari presiden atau mantan presidennya yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu TPUA dan tim advokasi berbuat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran dan keadilan di negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan adalah pernyataan yang agak cukup panjang teman-teman ya, mengenai keputusan lah gitu ya, keputusan tim TPUA ya. Ngomong-ngomong apa sih kepanjangan TPUA itu ya? Sampai sekarang loh saya nggak ngerti gitu loh. TPUA itu panjangannya apa? Karena setahu saya TPU itu tempat pemakaman umum. Hah? Ya kan? Nah, jadi kemungkinan besar TPUA itu adalah tempat pemakaman umum khusus aki-aki ya. Ketuanya ya Rizal Fadila. Jadi ini adalah orang yang pertama nanti akan dibungkus. Aduh. Ngomong-ngomong gimana kondisi kakimu yang katanya ditabrak motor itu? Aduh. Lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan
Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan si manusia dungu yang masih berapi-api menyatakan bahwa ijazah Jokowi belum terbukti asli. Belum. Siapa lagi? Ya kan, kalau bukan si aki-aki suara cempreng yang saya maksud ya. Katanya belum, dan belum. Wah. Tetaplah bersemangat Ki ya. Selama kan kalau dalam dunia itu loh, anak-anak muda itu kan ada istilah sebelum janur melengkung masih milik bersama kan begitu. Nah ini aki-aki ini ya kan, para pemburu ijazah palsu Jokowi ini punya semboyan ya. Sebelum masuk ke balik jeruji besi masih ada harapan untuk melakukan perlawanan. Terserah ya kan. Hah? Ini coba bayangin ya, kalau Jokowi hanya menunjukkan ijazahnya kepada kalian ya kan. Pasti kalian akan langsung mengatakan palsu dengan dalil-dalil yang kalian buat sendiri. Ya beginilah kualitas manusia-manusia dungu di negeri ini ya kan. Yang membuktikan Bareskrim aja, mereka tetap nggak percaya, apalagi Jokowi yang menunjukkan secara pribadi, ya kan? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.